kok bisa-bisanya menuduh semua pihak di Republik ini melakukan kecurangan secara terstruktur. Menanggapi tuduhan-tuduhan tidak benar yang diucapkan oleh Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, dalam pidato politiknya di Rakernas kelima PDIP di Ancol, kami terus terang sangat menyesalkan dan menyayangkannya. Bahwa seorang Ibu Megawati, mantan Presiden Republik Indonesia, seorang negarawan, Ibu pemersatu bangsa, kok bisa-bisanya menuduh semua pihak di Republik ini melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan juga mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang paling buruk dalam sejarah proses demokrasi di Indonesia. Ya, kita mengingatkan saja kepada Ibu Megawati, ya cukuplah galaunya karena kalah kemarin. Ya saatnya move on, saatnya kita dewasa, apalagi Ibu seorang negarawan harusnya memberikan kesejukan, kedamaian, dan rasa optimisme dalam ucapannya. Sebenarnya kita tidak mau menanggapi, ya, tapi karena tuduhan ini mengarah ke kami juga, kepada pasangan 02 dan juga Pak Jokowi, ya tentunya kita harus mengklirkan juga ini. Karena tuduhan-tuduhan ini sangat serius, yang akhirnya membodohi rakyat kita, memberikan pendidikan politik yang tidak baik buat anak cucu kita. Kita tahu pemilu 2024 ini sudah berjalan sukses, berjalan baik, jujur dan adil. Yang mana pemilu kali ini semuanya ada ya, saksi dari 01, 02, 03. Terus ada KPPS, ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP, bahkan Mahkamah Konstitusi juga ikut terlibat ya dalam putusan akhirnya, termasuk para tenaga dari TNI, Polri, pemerintah yang benar-benar berjuang agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Mereka tidak tidur, bahkan ada yang sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Kok teganya ya Ibu Megawati ini membilang bahwa pemilu kali ini curang secara TSM dan pemilu yang paling buruk di Republik ini. Dasarnya apa Ibu? Ya, dasarnya apa Ibu Megawati mengatakan ini? Sedangkan semua proses ini dilakukan oleh banyak orang dan disaksikan oleh semua orang. TV dan media tidak berhenti memberitakannya. Jadi kembali lagi, saya pikir memang dari awal kami tahu bahwa di Rakernas PDIP ini hanya menjadi ajang kesedihan ya, ajang curhat dari pemilik partai Ibu Megawati dan juga para petugas partainya. Jadi memang tidak ada yang memang kita bisa dapatkan daripada Rakernas PDIP, dan kami percaya bahwa ini adalah suatu ajang adu domba dan provokasi dari Ibu Megawati kepada rakyat dan bangsa kita, yang saat ini hampir semuanya sudah menerima pemilu ini dengan
kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan Ibu harus ingat bahwa kemenangan Prabowo Gibran ini adalah memang kemenangan dari restu rakyat gitu loh. Kalau memang Pak Ganjar ini dan Mahfud memang rakyat tidak menghendaki. Jadi memang angkanya paling buncit di 16% gitu loh. Lebih baik daripada Anies Muhaimin di 25%. Jadi kalau mau curang, ya kenapa di 2 provinsi Anies Muhaimin bisa menang, yaitu di Aceh dan Sumatera Barat? Dan juga kenapa PDIP bisa menjadi juara pileg? Dan juga PSI kenapa tidak masuk parlemen di Senayan? Jadi tuduhan-tuduhan ini sangat tidak beralasan dan sangat membodohi rakyat. Ya terus terang aja kami sangat menyesalkan ya. Dan ini adalah catatan bahwa tentunya mengenai nanti apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak, menurut kami tentunya dengan cara-cara Ibu Megawati dan PDIP, ya pastinya teman-teman di Prabowo Gibran akan keberatan ya, dan akan menolak tentunya. Dan memang sepertinya kita tidak bisa bersama-sama dalam satu pemerintahan untuk membangun Indonesia yang maju, lebih baik dan adil sejahtera ke depannya. Ya, lebih bagus memang PDIP yang sampai saat ini juga masih belum menerima kekalahannya dan tidak mengakui Prabowo Gibran sebagai pemenang. Ya, kami pikir lebih baik mereka tidak bersama, dan ini sangat bagus untuk demokrasi kita, dan PDIP bisa melakukan check and balances atau pengawasan. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.